Shalom, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita boleh menikmati anugerah kehidupan yang Ia berikan di hari ini. Mari kita isi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mengangkat pujian bersama, Datanglah ya Sumber Rahmat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan limpah terima kasih kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Dan tuntunlah kami ya Tuhan di hari ini, ketika kami akan mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu, biarlah Tuhan tuntun kami, bimbing kami, supaya firman yang akan kami baca bersama, itu akan menjadi kekuatan dan panutan dalam kami akan menjalani hidup kami di sepanjang hari ini. Dan inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri." Tema perenungan kita di saat ini adalah bahasa yang mempersatukan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, keajaiban demi keajaiban itulah yang terjadi saat peristiwa Pentakosta. Mengapa? Karena semua orang percaya telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang mengarahkan dan menuntun mereka dalam berkata-kata dan berperilaku. Dan lewat firman Tuhan kita di saat ini, kita melihat di Yerusalem diam atau menetap orang-orang Yahudi yang saleh, yaitu orang-orang Yahudi yang taat pada agama Yahudi dan yang mempunyai rasa takut akan Allah. Mereka datang dari segala bangsa, di mana mereka terserak untuk berdagang dan mengadu nasib dan keberuntungan yang tetap memelihara iman Yahudi mereka. Dari berbagai bangsa itulah mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta sebagai wujud kesalehan dan ketaatan mereka pada agama. Dan tiba-tiba bunyilah deru suara dari langit yang dahsyat itu, dan berkumpullah orang-orang itu. Mereka pun menyaksikan keajaiban orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bingung dan sulit mempercayai apa yang terjadi. Menurut mereka, hal itu tidak masuk akal. Mereka melihat murid-murid penuh dengan Roh Kudus, lalu pun mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, lewat firman Tuhan saat ini, Tuhan Allah memakai bahasa untuk mempersatukan berbagai bangsa untuk menyaksikan kemuliaan Allah.
sehingga kehadiran Roh Kuduslah yang telah mempersatukan dan bukan mengacaukan atau memecah belah. Kehadiran Roh Kuduslah yang mendatangkan sebuah kedamaian dan ketentraman dan bukan sebuah kebencian atau permusuhan. Karena itu, bagi kita sekalian, Tuhan pun akan mengenapi janjinya bagi kehidupan kita semua lewat curahan Roh Kudus yang akan Ia berikan dalam kehidupan pribadi kita. Karena itu, marilah kita menjaga kekudusan hidup dan teruslah lakukan kehendak-Nya dalam hidup kita, agar banyak orang jadi percaya kepada Kristus karena melihat setiap cara hidup kita yang kudus. Tuhan pasti akan terus menyertai dan memampukan kita melakukan segala perkara besar untuk kemuliaan namanya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih lewat tuntunan Tuhan kami semua boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami baca dan kami dengar itu akan senantiasa membawa kehidupan kami semakin merasakan bagaimana kehadiran Tuhanlah lewat curahan Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun menyertai kehidupan kami agar kami terus dapat bersaksi tentang kebenaran-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu bimbinglah kami semua lewat setiap usaha kerja, aktivitas, pendidikan, agar kiranya lewat itu semua kami pun dapat memberitakan kabar sukacita lewat setiap perbuatan, perkataan kami, dan kami akan percaya hikmat Tuhanlah yang akan menjadi bagian kehidupan kami semua. Dan kami akan percaya segala berkat-berkat pasti akan Tuhan curahkan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati.